Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris Utama sekaligus ex-Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka kasus korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten, BJB, dan PT Bank DKI Jakarta terhadap Sritex. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan ex-Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan ex-pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial BJB Diki Syahbandinata sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, Rabu, 21 Mei 2025. Kohar menjelaskan, dalam perkara ini, Zainuddin dan Diki diduga memberikan kredit kepada PT Sritex secara melawan hukum karena tidak didasari analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, PT Sritex tidak memenuhi syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian menunjukkan Sritex mendapatkan predikat BB atau memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A, kata Kohar. Pemberian kredit ini pun dinilai melanggar standar prosedur operasional bank, undang-undang perbankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Iwan selaku Dirut Sritex tidak menggunakan dana kredit dari BJB dan Bank DKI sebagaimana tujuan pemberian kredit yaitu untuk modal kerja. Tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya, kata Kohar. Kredit dari BJB dan Bank DKI itu pun macet dan aset Sritex tidak dapat dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilainya lebih kecil dari nilai pinjaman. Kredit itu pun tak kunjung dilunasi hingga akhirnya Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang sehingga pemberian kredit dinilai telah menyebabkan kerugian negara. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan Bank Jabar Banten dan Bank DKI Jakarta terhadap Sritex telah mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp692.980.592.188 rupiah, ujar Kohar. Atas perbuatan para tersangka, Kejagung menaksir dugaan kerugian dalam perkara ini mencapai Rp692.980.592.188 Iwan, Diki, dan Zainuddin disangka melanggar pasal 2 ayat 1, atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar.